Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi pelajaran tentang keanekaragaman hayati atau yang lebih keren itu disebut sebagai biodiversitas gitu ya. Kenapa ini penting? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mega biodiversitas yang tinggi gitu. Jadi udah mega, jadi sangat tinggi ya keanekaragaman hayati berupa tanaman, hewan, kemudian ekosistem dan sumber daya alam yang lain itu sangat kaya gitu ya. Makanya ini harus kita pelajari sebelum mereka punah. Nah, itu ya. Jadi ilmuwan dan kita semua ini sedang berpacu dengan waktu untuk mengenal biodiversitas yang Indonesia punya sebelum mereka punah gitu ya. Karena kepunahan itu sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang alami, sesuatu yang pasti terjadi gitu ya. Oke, pengantar. Pernah nggak sih kita memperhatikan lingkungan sekitar? Misalkan ada berapa jenis capung yang lewat hilir mudik di sekitar kita, ada berapa jenis ada berapa macam nyamuk, misalkan nyamuk itu kan nggak cuma satu jenis gitu ya. Jadi pernah nggak kita memperhatikan itu? Kemudian pernah nggak memperhatikan semut yang ada dalam rumah aja misalkan, karena rumah juga merupakan sebuah ekosistem buatan yang di dalamnya juga banyak makhluk gitu ya, banyak makhluk hidup. Contoh yang paling sederhana adalah semut. Yang paling mudah diamati itu semut. Semut itu di dalam rumah saya yakin bukan cuma satu jenis, jadi banyak jenis. Artinya biodiversitas semut saja sudah banyak. Itu skupnya di dalam rumah. Bagaimana lingkupnya nasional, bagaimana lingkupnya Indonesia gitu ya. Saya yakin sangat banyak sekali jenis semut gitu. Capung misalkan, capung dia di sekitar kita, coba kita lihat ada berapa macam capung. Capungnya warna hijau yang kayak loreng-loreng itu, kemudian ada yang warna kuning, ada yang warna merah, belum capung jarum. Jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Itu yang kecil-kecil. Yang paling kalau mau diamati lagi, nggak usah jauh-jauh hewan, nggak usah jauh-jauh hewan lah. Dalam satu anggota keluarga kita sendiri itu ada banyak variasi. Nggak mungkin kan adik dan kakak itu sama persis, nggak mungkin. Ya kan? Saudara kembar pun itu tidak 100% sama. Itu saya jamin tidak mungkin. Kenapa? Karena gennya berbeda. Jadi ada variasi genetik yang ada pada saudara kembar. Makanya ekspresinya juga berbeda. Makanya bentuknya juga nanti akan berbeda. Yang satu mungkin matanya lebih lebih sipit, yang satu lebih belok misalkan gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman hayati gitu ya. Ini Indonesia bisa membayangkan betapa indahnya negara kita. Bahkan ada satu quotes yang bilang saya selalu jatuh cinta dengan Indonesia gitu ya, dengan segala macam keindahan alamnya. Ada ekosistem gunung, ada ekosistem laut, ekosistem gunungan, hutan, padang padang rumput. Kita semua punya, kecuali padang pasir kita nggak punya. Yang kita punya eh, ekosistem laut, kemudian hutan hujan tropis kita punya. Yang nggak punya cuma itu padang pasir, itu kita nggak punya, kecuali gumuk pasir yang ada di Parangtritis itu punya. Itu juga ekosistem sendiri gitu. Itu khas khas pada Parangtritis, yang lain nggak punya gitu ya. Yuk lanjut. Jadi keanekaragaman hayati itu nanti sebenarnya ada tiga tingkat. Bisa kita simpulkan ada tiga level. Yang pertama tingkat genetis ya, tingkat genetis, kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis, tingkat spesies ya, atau nanti bisa detailkan lagi ini posisi jenis itu sebagai apa. Kemudian tingkat ekosistem, ini nanti akan banyak sekali pembahasan di sana. Itu. Sekarang
kita lanjut. Eh, Keanekaragaman yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Ini menjadi penting kita bahas karena adanya keanekaragaman tingkat gen menyebabkan banyak variasi dalam satu spesies atau satu jenis gitu ya. Gampangnya gini, dalam satu spesies misalkan manusia lah, manusia yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, manusia, kita misalkan. Dengan saudara kandung pun itu pasti berbeda. Kenapa? Karena apa namanya gennya berbeda. Gitu ya. Ada variasi gen yang berbeda dengan saudara-saudara kandung kita yang lain. Dari mana itu kita dapatkan? Dari orang tua kita. Perpaduan genetis dari kedua orang tua kita menyebabkan adanya variasi genetik pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena gen itu adalah unit pembawa hereditas. Hereditas itu apa? Faktor keturunan. Jadi faktor pewarisan sifat, ya, bukan pewarisan harta, tapi pewarisan sifat. Makanya dalam satu keluarga saja itu banyak variasi. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan kok nggak mirip ibunya, kok nggak mirip bapaknya, kok nggak mirip kedua-duanya misalkan. Itu nggak masalah. Kenapa? Selama genetisnya diwariskan langsung dari orang tuanya itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika itu diwariskan dari tetangganya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Salah kalau itu. Kemudian adanya variasi genetik itu karena adanya ekspresi gen. Jadi kalau di kelas 9 dulu pernah mempelajari apa namanya? Ada fenotip, ada genotip gitu ya. Fenotip itu ekspresi dari genotip. Jadi fenotip itu atau sifat yang tampak ya waktu itu terjemahannya. Sifat yang tampak itu adalah hasil perwujudan dari genotip. Yang mana genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Itu. Nah, fenotip itu sendiri adalah apa namanya? Muncul fenotip yang begitu misalkan warnanya merah tapi nggak merah-merah banget misalkan. Itu karena yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor lingkungan. Mikrohabitat kemudian atau habitat atau lingkungan yang ada di sekitar si makhluk hidup tersebut itu mempengaruhi fenotip yang nanti akan terbentuk. Ya meskipun nggak besar ya, nggak besar apa namanya pengaruhnya juga nggak sebanyak faktor gen. Ya, cuma lingkungan sangat berpengaruh. Gitu. Yang paling kelihatan tadi saya bilang contohnya itu variasi misalkan bentuk hidung dalam satu keluarga. Ada yang mancung, ada yang tidak mancung, ada yang kurang mancung misalkan. Itu variasi pada hidung. Nanti rambut juga saya yakin juga ada perbedaan meskipun ada beberapa keluarga yang tipe rambutnya sama. Ya ada, cuma saya yakin lebih banyak yang tipe rambutnya itu variatif gitu ya dalam satu keluarga. Jadi jangan kemudian menuduh ini anaknya siapa. Gitu. Kalau nggak percaya udah tes gen aja, tes DNA aja. Mahal nggak apa-apa, yang penting itu yakin itu anaknya siapa. Gitu. Oke, yang kedua kemudian keanekaragaman tingkat jenis. Ingat tadi kalau keanekaragaman tingkat gen itu adalah variasi yang terjadi dalam satu spesies yang sama. Sama-sama manusia nanti hidungnya macam-macam gitu ya. Sama manusia nanti rambutnya macam-macam. Sesama mangga misalkan buah mangga itu pelem itu nanti kalau satu spesies artinya selama dalam satu nama ilmiah itu berarti variasi gen. Karena pengertian spesies adalah ketika mereka kawin itu bisa terjadi fertilisasi atau pembuahan dan nanti anaknya akan fertil atau subur. Artinya apa? Jadi anak hasil perkawinan dua individu tadi itu kemudian masih bisa melanjutkan keturunannya berikutnya. Itu satu spesies yang sama dalam konsep biologi. Begitu. Ada kasus misalkan, itu bisa kok mentok sama bebek bisa kawin kok, bisa punya anak kok. Iya, bisa kawin, bisa punya anak. Tetapi anaknya itu mandul.
Nah, si anak hasil perkawinan antara bebek dengan mentok itu anaknya mandul, gitu. Jadi bebek dengan mentok bisa kita pastikan mereka dua spesies yang berbeda. Gitu. Maka ketika kita membahasakan atau melihat bebek dengan mentok itu bukan keanekaragaman tingkat gen, tetapi keanekaragaman tingkat jenis. Ini yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu adalah keanekaragaman yang sangat jelas terlihat dari postur misalkan macam-macam. Ini sesama keluarga kucing ya, keluarga besar kucing ini kalau lagi kumpul kayak gini dia. Ada harimau, ada kucing kutub, ada singa, ada citah, ada leopard, ada kucing hutan, ada kucing rumah gitu ya. Jadi sesama keluarga kucing itu variasinya banyak, variasi jenisnya banyak. Bukan lagi variasi gen, tapi variasi jenis. Gitu. Sesama kucing yang kucing rumah itu juga variasinya juga banyak. Tapi kalau sesama kucing rumah itu keanekaragamannya tingkat gen. Tapi kalau misalkan kucing dengan harimau, kucing dengan leopard misalkan, kucing dengan apa namanya singa, itu keanekaragamannya bukan gen, tetapi keanekaragaman tingkat spesies atau keanekaragaman tingkat jenis, gitu ya. Jadi apa namanya itu berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen. Ya meskipun sesama kucing nanti ada variasi gennya. Itu berbagai macam jenis lombok atau cabai itu keanekaragamannya tingkat jenis karena lombok itu banyak spesiesnya, banyak jenisnya. Gitu. Sekarang yang kita bahas adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu variasinya jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena ekosistem itu adalah kesatuan yang dibentuk dari makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi nanti parameter fisiknya lingkungannya ya kita nyebutnya parameter fisik itu banyak. Ada mikroiklim, suhu kelembaban yang ada di sekitar situ, kemudian intensitas cahaya yang ada di sekitar situ. Itu mempengaruhi iklim yang di situ gitu. Mikroiklimnya, habitat yang di situ. Dan kemudian ekosistem yang ada di satu tempat itu nanti khas pada variasi penyusunnya. Komponen-komponen juga nanti khas. Kita tidak bisa menyamakan antara ekosistem sawah dengan ekosistem sungai. Itu nggak bisa kita samakan. Itu dua ekosistem yang berbeda. Bahkan tubuh kita sendiri itu juga sebuah ekosistem. Siapa penghuninya? Ya bakteri, ya makhluk mikrobiologi yang lain misalkan. Jadi membayangkan ekosistem itu dari sesuatu yang kecil-kecil dulu, yang sehari-hari kita lihat. Rumah kita juga satu ekosistem sendiri. Siapa komponennya? Komponen makhluk hidupnya ya kita sebagai penghuni rumah, kemudian semut, cecak, tekek misalkan. Tawon kalau ada tawon, itu juga itu komponen makhluk hidupnya. Ya sekarang kalau misalkan komponen yang tak hidup misalkan abiotiknya, ya dinding, ya plafon, ya kabel listrik, ya batu-batuan fondasi. Itu sudah suatu ekosistem sendiri gitu. Ya meskipun tidak selalu diisi oleh komponen vegetasi gitu. Vegetasi itu komunitas tumbuhan. Enggak mungkin kita dalam satu rumah ada tumbuhan di dalamnya. Ya bisa, cuma enggak sebanyak ketika di lingkungan luar. Nah, keanekaragaman ekosistem nanti ada lima tipe bioma ya. Jadi ada lima tipe bioma. Yang pertama ada taiga, itu ekosistem hutan konifer. Ada tundra, itu ekosistem apa namanya kutub ya, kutub selatan, kutub utara gitu ya. Hutan hujan tropis itu ekosistem hutan yang ada di sekitar garis khatulistiwa Indonesia, Kolombia, Thailand, Malaysia, Brunei, Papua Nugini. Itu negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis. Brazil, Venezuela gitu ya. Jadi nggak banyak yang punya hutan hujan tropis. Indonesia juga ya salah satunya Indonesia itu juga lumayan banyak, tapi nanti akan terkikis oleh waktu
karena laju deforestasi juga semakin tinggi ya, semakin cepat. Jadi laju apa namanya pengurangan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan, bukan kebakaran, pembakaran hutan juga semakin tinggi gitu. Jadi hutan juga nanti akan lama-lama akan hilang. Gurun, ekosistem gurun. Percaya nggak kalau misalkan di gurun itu juga ada makhluk hidup? Ya harus percaya. Faktanya memang ada makhluk hidup di sana. Tumbuhannya ada nggak ada, hewannya ada nggak ada. Nanti saya jelaskan. Savana dan stepa. Savana lah dulu. Savana itu padang rumput yang ada pohonnya gitu ya. Jadi ada pohonnya. Karena nanti ada padang rumput yang memang tidak ada pohonnya sama sekali. Biasanya yang padang rumput yang itu nanti beda dengan yang padang rumput yang ada pohonnya. Gitu, savana dengan stepa itu nanti satu yang berbeda. Taiga sekarang. Nah, kita mulai dulu taiga. Kalau pernah melihat kartun Masha and the Bear, itu adalah gambaran singkat tentang hutan taiga atau tentang ekosistem taiga. Kenapa? Memang gambaran utuhnya memang ya kayak kira-kira kayak gitu. Pohonnya ya cuma satu jenis ya, kalau nggak cemara ya pinus gitu kan. Konifer atau konifer itu adalah kelompok tumbuhan yang daunnya kaku seperti jarum. Anggap saja seperti jarum. Ya makanya kalau misalkan nonton Mas and the Bear kita juga bisa belajar biologi. Oh, situ ada hutan taiga. Kenapa? Karena memang memang lihat aja pohonnya rata-rata pinus. Bahkan ada satu adegan di mana Masha itu dilempar tupai dari atas dengan apa? Dengan strobilusnya pinus gitu. Jadi memang gambarannya ada di Masha and the Bear itu kartunnya gitu kan. Hewan-hewannya ya persis, memang ada serigala, nanti ada beruang madu gitu ya. Jadi kelinci juga ada. Yang nggak ada itu ini anak kecil ngapain ada di situ? Itu yang agak dipertanyakan. Anak kecil kok bisa berteman dengan serigala, itu agak riskan kalau misalkan nanti ditiru oleh anak-anak yang di luar gitu. Wah, itu bahaya sekali ketika anak kecil pengen apa namanya bermain dengan serigala gitu kan. Cirinya apa taiga? Ciri taiga itu nanti hutan taiga atau ekosistem taiga yang isinya nanti didominasi oleh hutan konifer, pohon-pohon konifer itu berada di wilayah yang subtropis. Indonesia nggak punya hutan taiga itu ekosistem taiga kita nggak punya. Jadi iklimnya subtropis artinya punya empat musim ya dalam satu periode itu ada empat musim, ada musim panas, ada musim dingin, musim gugur, musim semi gitu ya. Jadi kayak di Eropa itu hutannya hutan-hutan apa namanya hutan konifer. Biasanya kalau misalkan kalian pernah menonton film Twilight itu ya, itu juga gambaran dari ekosistem taiga atau bioma taiga ya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Kemudian curah hujannya rendah 35 mm sampai 40 cm per tahun ya. Itu lumayan rendah. Kemudian tumbuhannya didominasi oleh konifer atau tumbuhan yang berdaun kaku seperti jarum gitu. Tanahnya sangat asam karena eh pinus, cemara itu punya alelopati. Alelopati itu adalah zat yang membuat apa namanya zat yang menghambat organisme lain untuk tumbuh sekitar situ. Jadi kalau misalkan pernah main ke hutan pinus, entah di Mangunan atau di mana, itu biasanya rumput di bawah di bawah pohon pinus tuh sangat jarang ditemukan rumput. Kenapa? Tanahnya asam, sehingga rumput tidak bisa tumbuh, gitu ya. Jadi memang memang khas pada taiga itu tanahnya biasanya asam. Kemudian hewannya itu kalau mamalia itu biasanya rambutnya agak tebal. Rambutnya memang memang ada rambutnya ya bisa tebal, kemudian jaringan lemaknya juga tebal. Kenapa? Karena nanti untuk adaptasi di musim dingin. Musim dinginnya juga lumayan ekstrim gitu ya. Kemarau ada nggak? Ada, cuma nggak selama kemaraunya di negara-negara tropis gitu. Beda. Itu taiga. Tundra sekarang, bioma tundra. Kalau pernah nonton Happy Feet, film kartun Happy Feet ya animasi ya Happy Feet itu
gambaran dari ekosistem tundra. Ya hewannya ya itu, kalau nggak penguin, burung kutub, meskipun nanti burung kutub dengan penguin berada pada kutub yang berbeda gitu ya. Jadi mereka tidak disatukan. Itu tundra. Jadi di kutub ya. Jadi ini memang agak apa namanya agak mengkhawatirkan karena es yang ada di kutub itu sudah semakin cair ya. Nanti kalau misalkan lama-lama semakin cair ya permukaan laut akan semakin naik gitu. Jadi kalau kota-kota yang di pesisir pantai itu ya siap-siap untuk apa namanya terendam. Sekarang saja di mana di pesisir utara Jawa saja sudah sering terjadi banjirop gitu, banjir air laut. Jadi memang ini agak mengkhawatirkan untuk kondisi kutub gitu ya dengan pemanasan global, macam-macam faktornya sangat sangat banyak gitu. Tundra. Cirinya apa? Yang pertama tanah tertutup oleh es. Ya orang es semua gitu, isinya es semua. Kemudian musim dingin juga ekstrim, sangat ekstrim gitu ya. Perbedaan panjang waktu siang dan malam juga ekstrim, bisa 24 jam siang, bisa 24 jam malam. Ini kalau misalkan yang mau agak nakal gitu ya, kalau eh, di negara-negara yang terpengaruhi oleh ekosistem atau bioma kutub, yang agak nakal tuh gini, kalau misalkan nanti pas puasa Ramadan pengen puasanya sebentar ya pergi saja ke negara-negara yang ada di sekitar kutub utara gitu, yang waktu malamnya lebih panjang. Bisa aja nanti puasa cuma 2 jam selesai buka, sahur jam 4 jam 6 udah buka gitu, itu boleh kayak gitu. Cuma yo nakal itu aja, nakal. Nanti resikonya kalau nanti pengen membalas itu, pengen pengen biar fair, ya nanti juga harus puasa di tempat di negara yang sama ketika siangnya lebih lama. Misalkan itu yang maksud saya perbedaan panjang waktu dan siang dan malam itu ekstrem gitu. Jadi kadang siangnya juga lama sekali. Bahkan ada di beberapa negara yang puasa hampir 18 jam, ada yang 20 jam, ada yang 22 jam, itu ada. Faktanya memang ada puasa seperti itu di negara-negara yang memang perbedaan siang dan malamnya juga ekstrim. Ya kalau kita bayangkan puasa 22 jam ya berarti 2 jam itu digunakan untuk buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, taraweh, sahur lagi. Akhirnya dalam 2 jam itu akhirnya puasa lagi gitu. Jadi kalau mau fair ya kayak gitu. Itu di luar konteks ya. Kemudian faunanya sekarang. Faunanya yang beradaptasi dengan tuh ekstrim. Ekstrim dingin terutama ya ya punya lemak yang apa namanya tebal, rambut juga tebal gitu. Makanya penguin itu salah satu jenis burung yang itu memang burung. Itu yang menutupi tubuhnya bukan rambut, itu bulu. Makanya ketika penguin itu memang tidak bisa terbang, dia bisanya renang gitu di dalam air. Floranya, flora atau komunitas tumbuhan, tanaman atau tumbuhan ya, itu hanya bisa dijumpai atau bisa dijumpai di substrat atau di tempat di mana es tidak ditemukan gitu ya. Jadi di batuan misalkan. Kalau tidak ditemukan ya ada nanti tumbuhannya. Lumut kerak, rumput, rumputan gitu tetap ada. Cuma nggak banyak, nggak banyak gitu ya. Savana sekarang. Savana itu padang rumput yang masih yang ada pohonnya satu dua masih ada. Hewannya besar-besar nanti gajah, apa nama jerapah, singa ada nggak singa? Ada singa, singa juga ada. Singa itu ya di padang rumput. Singa itu bukan di hutan tapi di padang rumput gitu ya. Cirinya apa? Yang pertama curah hujan rendah 150 mm per tahun. Jenis tumbuhannya hanya xerophyt. Xerophyt itu yang tahan terhadap kering misalkan. Kemudian tumbuhan besar atau tumbuhan tingkat tingginya yang punya tubuh besar itu biasanya letaknya berjauhan. Ya tadi kalau di slide sebelumnya itu lihat aja ada dua pohon ya letaknya jauh gitu. Letaknya jauh. Cirinya gitu kalau savana.
Kemudian faunanya ya kalau nggak zebra, rusa, mamalia-mamalia yang besar ya. Jadi rusa, gajah, kerbau, dan predator alami ya kayak singa, kemudian anjing hyena gitu ya. Jadi em, memang memang besar-besar kalau yang di savana. Kenapa? Karena eh, memang adaptasi fisiknya seperti itu, adaptasi morfologinya seperti itu untuk menghadapi ekosistem yang savana gitu. Sekarang hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu yang memiliki hanya wilayah-wilayah atau negara-negara yang secara administratif ya, negara-negara yang ada di sekitar Khatulistiwa. Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Papua Nugini, Brazil, sebagian Afrika itu punya, kemudian Kolombia, Venezuela itu punya. Ini paru-paru dunia. Jadi bisa dikatakan hutan hujan tropis itu adalah paru-paru dunia. Kenapa? Karena menghasilkan oksigen yang dalam jumlah besar. Itu makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar hutan kita tetap lestari. Gitu. Jadi jangan terus dibakar terus menerus ya repot nanti kalau hutan kita sudah nggak ada ya kita bisa kehabisan oksigen ya meskipun nanti sumber oksigen yang lain juga ada sebenarnya. Nggak tidak saya jelaskan di sini. Bisa bayangkan hutan hujan tropis seperti ini di dalamnya bahkan tanahnya saja itu tertutupi oleh serasa daun. Sinar matahari juga kadang-kadang tidak tembus, seringnya tidak tembus sampai lantai ya, tidak tembus sampai lantai hutan karena saking rapatnya vegetasi, rapatnya tumbuhan. Berbeda dengan hutan berbeda dengan hutan konifer ya. Berbeda dengan hutan konifer. Cirinya apa? Cirinya yang pertama itu pohonnya tinggi-tinggi, daunnya lebat, bukan lebar ya, tapi daunnya lebat. Kemudian kelembaban udara tinggi, vegetasinya berlapis mulai dari lantai hutan sampai tumbuhan tinggi yang tingkat tinggi itu berlapis. Curah hujan tinggi, sinar mataharinya tidak sampai lantai hutan. Jadi memang spesial ini yang hutan hujan tropis gitu ya. Deregenerasi tinggi artinya ketika nanti ada kerusakan tumbuhan itu nanti dia akan cepat pulih gitu ya. Beda dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan beda kalau itu beda. Itu yang menghancurkan hutan. Sinar matahari saja tidak tembus karena saking lebatnya eh, komunitas tumbuhan jadi sangat-sangat lebat. Jadi sehingga matahari aja tidak nggak tembus sinarnya. Gitu. Sekarang ekosistem gurun. Kalau pernah nonton Oscar Oasis, gitu ya. Ini kartunnya. Ini sengaja saya tampilkan kartun-kartun yang yang mendukung imajinasi kita untuk membayangkan ekosistem gurun atau bioma gurun. Kalau di kartun ya saya wakilkan dengan Oscar Oasis gitu ya. Nanti kalau misalnya membahas ekosistem laut ya akan saya wakilkan dengan siapa? SpongeBob atau The Finding Nemo itu bisa ekosistem gurun. Bisa kita lihat persebaran gurun di bumi seperti apa, di dunia ini seperti apa. Justru lebih banyak ekosistem gurun dibandingkan dengan hutan hujan tropis gitu. Cina ada, kemudian di Amerika ada, kemudian di Afrika juga banyak, di Arab Saudi juga ada. Jadi memang memang lebih banyak eh, yang punya gurun dibandingkan yang punya hutan hujan tropis gitu. Cirinya apa yuk? Ciri dari ekosistem gurun, curah hujannya sangat sedikit, sangat rendah. Itu di bawah 20 cm per tahun. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Laju penguapan tinggi.
Ya, laju penguapan tinggi karena memang suhunya juga panas gitu. Perubahan suhu yang ekstrim artinya gini, perubahan suhu siang dan malam tuh ekstrim. Siang sangat panas, malam sangat dingin. Kenapa? Karena tidak adanya tumbuhan yang menghambat panas itu keluar dan tidak adanya tumbuhan yang menghambat udara dingin itu langsung masuk. Gitu. Jadi dingin ya langsung dingin karena nggak ada yang menghalangi apa-apa. Jadi nggak ada apa-apa yang menghalangi untuk udara dingin itu masuk sampai ke bawah. Makanya kalau misalkan bermalam di padang pasir ya sangat dingin. Ketika pengen bikin tenda di padang pasir siang-siang ya panas gitu. Sangat panas. Tanahnya kering, sangat-sangat kering. Oke, sampai situ saja penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat di masa pandemi seperti ini. Tetap optimis. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.